Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Senin tanggal 24 November tahun 2025 akan dilaksanakan ujian skripsi berjudul eksploitasi anak oleh orang tua dalam dunia perdagangan informal, perspektif hukum muslim dan hukum Islam. Ini skripsi ditulis oleh Salma Musfirah ya, NIM 112-1044-00080, program studi hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Salma Musrifah dipersilakan presentasi maksimal 10 menit dari sekarang. Nanti beberapa hal teknis maupun substantif akan saya tanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Irfan. Saya mulai presentasinya, Pak. Yang pertama, pembahasan. Kita akan membahas latar belakang, identifikasi pembatasan dan rumusan masalah, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan konseptual, perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum Islam, pembahasan dan hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Yang pertama, terdapat latar belakang. Menurut filosofis, eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dengan tujuan memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi ini sering berupa memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara yang tidak etis, seperti memperalat atau memeras anak demi kepentingan orang dewasa. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi sosial. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dan membimbing dan melindungi anak dari eksploitasi sejalan dengan nilai sosial dan ajaran agama Islam yang memandang perlindungan generasi muda sebagai hak fundamental. Eksploitasi anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat anak sebagai seorang individu. Selanjutnya terdapat fenomena. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anak-anak yang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, yang mengalami pelanggaran hak-hak fundamental mereka. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah eksploitasi ekonomi yang dilakukan keluarga atau masyarakat sekitar. Anak-anak dari keluarga miskin sering terpaksa bekerja di jalanan atau di sektor informal untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Kesenjangan pembangunan dan yang signifikan antara kota dan desa mendorong terjadinya migrasi besar-besaran ke perkotaan, di mana masyarakat tertarik oleh harapan akan fasilitas yang lebih baik dan kesempatan kerja yang lebih luas di daerah perkotaan. Akibatnya kemiskinan di perkotaan menjadi masalah sosial yang krusial di Indonesia. Fenomena ini lebih sering terlihat di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, data. Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, terlihat kemiskinan di daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 pada bulan Maret sebanyak 477.830 jiwa dan menurun di bulan Maret tahun 2024 pada 464.930 jiwa, dan di bulan September di tahun 2024 menurun kembali mencapai 449.070 jiwa. Penurunan yang positif, namun tantangan daya beli masih signifikan, serta lapangan kerja di sektor informal TPT pada bulan Agustus 2023 mencapai 6,53%. Itu masih tinggi. Pekerja informal yang tertinggi di daerah yaitu daerah Jakarta Timur, kurang lebih 3.000 orang, dan pekerja informal di Jakarta Barat kurang lebih 2.300 orang. Tingginya jumlah pekerja informal di Jakarta memiliki korelasi yang erat dan tinggi dengan angka tingginya eksploitasi anak, terutama dalam bentuk pekerja anak dan anak jalanan. Selanjutnya terdapat regulasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat yang dilandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Konvensi Hak Anak KHA 1990 yang mengakui hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak.
Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi ekonomi, dan seksual. Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah yang memerlukan penjagaan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan orang tua bertanggung jawab penuh atas akhlak dan kesejahteraan anak. Meskipun regulasi sudah komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, lemahnya penegakan hukum, dan sulitnya pengawasan sektor informal, sehingga diperlukan sinergi kuat untuk antara regulasi, edukasi, dan peran aktif semua pihak untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan optimal. Selanjutnya, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah. Identifikasi masalah yaitu pemenuhan hak anak dalam sektor perdagangan informal, pandangan hukum positif terhadap pekerja anak di sektor informal, pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak di sektor informal. Rumusan masalahnya, bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam sektor perdagangan informal, bagaimana pandangan hukum Islam dalam status pekerja anak sektor informal di DKI Jakarta, dan terakhir bagaimana pandangan hukum positif dalam status pekerja anak di sektor informal di wilayah DKI Jakarta. Pembatasan masalah di sini yaitu membahas eksploitasi anak yang terjadi di sektor perdagangan informal dengan fokus pada sektor yang melibatkan pekerja beban fisik dan mental, yang lebih difokuskan kepada bentuk-bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak anak di daerah wilayah DKI Jakarta. Fokus penelitian adalah pada hukum positif dan hukum Islam yang mencakup perlindungan anak mengenai status perlindungan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak tanpa membahas eksploitasi anak di sektor formal atau wilayah lain di luar DKI Jakarta. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu studi kualitatif yang menerapkan analisis teks untuk memahami hak anak yang terlanggar dalam eksploitasi anak dalam perdagangan informal. Pendekatannya yaitu pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian empiris. Sumber data yaitu dari data primer yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada LPAI yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sedangkan observasi dilakukan pada anak korban dan pelaku yaitu selaku orang tua dari korban. Selanjutnya, data sekunder itu terdapat buku, jurnal, artikel, website atau internet, data lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data itu analisis kualitatif dengan mengelompokkan data dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengolah bahan-bahan hukum tersebut dengan pendekatan deduktif. Selanjutnya, kajian pustaka. Kerangka teori terdapat hak asasi anak dan hak dan kewajiban. Selanjutnya, kerangka konseptual yaitu konsep anak, konsep perdagangan informal. Selanjutnya, tinjauan atau studi terdahulu yaitu terdapat 3 skripsi dan 3 jurnal. Lanjut. Yang pertama, kerangka teori terhadap hak asasi anak. Perlindungan anak menjamin hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan agar anak tumbuh optimal dalam lingkungan aman. Sebagai kelompok rentan, anak sering mengalami pelanggaran hak sehingga negara wajib memberi perlindungan hukum preventif dan reseptif. Berdasarkan Pancasila, Indonesia melindungi anak tanpa diskriminasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak 1990 yang mencakup hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama negara, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, teori hak dan kewajiban. Hak yaitu menjamin kebebasan, perlindungan, dan keadilan bagi setiap individu, sedangkan kewajiban yaitu merupakan tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk menjamin terpenuhinya hak. Selanjutnya, kerangka konseptual yaitu anak.
Menurut Sanfok, yang bisa dikategorikan sebagai anak yaitu pada masa usia 0 sampai 5 tahun, yaitu masa tahap awal usia anak, dan tahap pertengahannya masa kanak-kanak yaitu dari umur 6 sampai 11 tahun. Jika seorang anak sudah memasuki fase umur 12 tahun, yaitu udah memasuki masa remaja, yaitu awal menandai peralihan menuju kedewasaan. Masa anak-anak ini yaitu masa periode yang sangat penting dalam pertumbuhan kognitif, fisik, sosial, dan emosional yang pesat. Rentan usia anak ini menjadi dasar utama untuk membedakan fase perkembangan dari individu yang belum dewasa. Selanjutnya, perdagangan informal adalah aktivitas ekonomi tanpa pengakuan resmi negara, rentan terhadap pelanggaran hak anak dan eksploitasi karena minimnya pengawasan dan perlindungan hukum. Sektor ini berkembang sebagai hasil dari faktor kemiskinan, minimnya lapangan kerja formal, dan rendahnya akses pendidikan terutama di perkotaan seperti wilayah DKI Jakarta. Anak-anak terlibat dalam perdagangan informal termasuk anak jalanan sangat beresiko mengalami penderaan, kekerasan, eksploitasi serta sosial yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan hak-hak mereka. Selanjutnya, perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum Islam. Di literatur fikih klasik di hukum Islam yaitu terdapat hadonah, yaitu memelihara dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik mereka. Hadonah meliputi pemeliharaan anak kecil, orang yang lemah dan yang tidak mampu mandiri, termasuk pendidikan, kebersihan, makanan, dan kesejahteraan. Dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka dari daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tafsir dari ayat ini yaitu merupakan gambaran kemuliaan dan keistimewaan manusia yang telah Allah ciptakan dari ciptaan-ciptaan lainnya, yang mana dari surah Al-Isra ayat 70 ini sangat bertolak belakang dengan isu eksploitasi anak di wilayah DKI Jakarta ini, yang mana anak-anak tidak dimuliakan dan tidak diistimewakan, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Selanjutnya, hukum positif. Perlindungan anak dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi sosial. Tujuannya untuk mencegah kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pelantaran anak. Kewajiban negara dan pemerintah diwujudkan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia guna menjamin kesejahteraan serta memberi ruang bagi anak untuk berpendapat. Masyarakat juga berperan melalui partisipasi sosial, sementara orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, mencegah perkawinan usia anak, dan menanamkan nilai moral. Selanjutnya, pembahasan dan hasil penelitian. Dipersingkat ya, ini sudah 14 menit nih. Tadi disampaikan 10 menit, jadi langsung pada intinya. Kesimpulan, yang pertama itu anak-anak bekerja di sektor perdagangan informal sering mengalami pelanggaran hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang akibat kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Waktu sekolah dan bermain mereka terganggu, sementara lingkungan kerja yang berat menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Dan praktik ini melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Dan dalam hukum Islam,
Anak harus dilindungi dan diberi pendidikan sesuai fitrahnya. Eksploitasi anak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan anak. Terus selanjutnya perlindungan anak diatur dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, termasuk larangan eksploitasi di sektor informal sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat wajib menjamin hak tumbuh kembang anak, namun pengawasan di lapangan masih kurang, khususnya di sektor informal sehingga anak tetap rentan dan mengalami eksploitasi. Sarannya yaitu penanganan pekerja anak di sektor informal perlu dilakukan melalui penguatan riset dan kajian yang menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang memperkuat sistem perlindungan anak. Diperlukan pula peningkatan dan pendidikan dan sosialisasi anak kepada masyarakat dan orang tua agar kesadaran tentang dampak negatif eksploitasi anak meningkat. Program intervensi sosial yang menitik beratkan pada rehabilitasi dan pemberdayaan korban penting agar anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak harus diperkuat serta disertai kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan LSM. Dalam memberikan layanan bantuan, pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan keterampilan dan alternatif penghasilan bagi keluarga miskin guna mengurangi ketergantungan pada pekerjaan anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat, Anda sudah mencapai pada tahap ini. Sebentar lagi Anda akan memperoleh gelar sarjana hukum dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah melalui ujian ini ujian ini paling krusial. Ya, artinya di antara sekian kegiatan kuliah Anda mulai dari propesa atau mulai dari orientasi perkuliahan hingga hari ini, itu yang paling krusial ya ini ujian ini. Saya agak bingung kaitan dengan isi skripsi dengan jurusan Anda. Ya, Anda ini HPI sama apa HK? HK, Pak. Kenapa skripsinya mirip-mirip anak-anak HPI? Sebelumnya saya nggak tahu kalau ternyata penelitian saya ini mirip sama penelitian anak HPI. Tapi tujuan saya yang paling utama untuk mengambil penelitian ini yaitu karena ingin melihat pemenuhan hak anak itu gimana sih terhadap anak-anak jalanan yang tereksploitasi, ya lebih khususnya itu eksploitasi di ekonomi. Karena saya pribadi masih sering malah melihat di jalanan anak-anak masih menjual tisu terus atau tidak mengamen, yang mana seharusnya di jam-jam tersebut mereka bersekolah gitu, seperti itu Pak. Dan pada saat saya bermain dengan teman-teman saya di jam malam, yaitu yang mana seharusnya anak-anak seumuran mereka itu tidur, tapi mereka masih berkeliaran di luaran sana untuk mencari nafkah, yang mana itu sangat menurut saya itu sangat mengganggu fisik dan mentalnya mereka, Pak. Oh, jadi Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Tangerang Selatan, Pondok Ranji. Oh, di Pondok Ranji. Ya. Ini hal-hal teknis sudah saya koreksi di laptop, nanti saya kirim untuk diperbaiki. Contohnya ini, halaman sampul ini ada yang salah. Ini halaman 1 dan 2 di dari sampul ya. Kamu lihat koreksian saya. Halaman sampul, halaman dari yang kelihatan itu. Coba kamu baca itu. Eksploitasi anak oleh orang tua. Bukan, di bawahnya itu ada tulisan miring itu apa tuh? Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu. Salah syarat kan? Udah nyalain syarat kamu. Salah satu syarat. Iya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya diajukan kepada Fakultas Syariah. I-nya gede. Ya terus? U-nya. Ya pokoknya nanti benerin ya, terus apa lagi? Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar. Bukan hanya syarat. Bukan satu-satunya syarat. Ini kan
memenuhi syarat berarti hanya ini ujian ini untuk dapat gelar kan? Padahal enggak, harus kuliah, kasih salah satu. Memenuhi salah satu kan itu sudah saya tulis di atas itu. Oh iya udah. Ya kan? Nah, sudah. Yang lain-lain nanti segera saya kirim. Saya kebingungan dengan font Arab atau sebentar halaman berapa yang ada kata pengantar nomor 9. Terima kasih kepada teman-teman penulis. Nah itu. Itu ada teman penulis halaman berapa? Nggak ada. Jadi nggak ada halamannya masalahnya skripsi ini. Oh, halaman ini, halaman Romawi ya. Halaman kata pengantar ya Pak? Kata pengantar halaman 10, kata pengantar X. Oh ya. Nomor 9. Kamu baca? Terima kasih kepada teman-teman penulis yang terkasih. Nah itu kenapa suruhnya kecil, suaranya huruf kecil, nama-nama orang itu. Najwa, Cindy, Inggit, Odet, Olem, itu kan nama orang tuh ya? Iya. Kenapa kecil? Mereka kecil semua itu? Bukan nama asli, nama panggilan. Iya, terus kecil begitu ya? Seharusnya gede ya, depannya. Iyalah, Alfi, Baba, Mahesa, dan Sadle ya? Apa ini? Nama-nama itu nanti kenapa ya? Iya Pak, kecil semua depannya. Iya, harusnya jangan kecil ya? Iya, gede. Ya. Oke. Tadi matiin. Nah, ada malah hidup lagi ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena kalau ini hidup, wajah kamu nggak kelihatan. Oh. Gelap kayak ininya. Gelap kayak apa namanya kerudung dan bajunya. Nah, kalau gini enggak, sebuah jendela kelihatan ini. Ini saya nanti upload ini. Karena kenang-kenangan buat Anda paling berharga ini dalam hidup. Hidup lagi aja itu ya. Gimana tuh matiinnya itu? Nggak tahu kamu matiinnya ya? Aku nggak. Nggak usah dipikirin. Lah, kemudian bentuk eksploitasinya diapain tuh anak-anak itu? Anak-anak yang tereksploitasi di ekonomi perdagangan informal ini itu dipaksa bekerja Pak, yang mana pekerjaannya itu sangat memberatkan mereka, terutama fisik, mental, dan terlanggar hak-haknya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, hak tumbuh kembang, seperti itu Pak. Jadi mereka itu fokus untuk bekerja dan mayoritas seluruh waktunya itu terbuang di jalanan, di pekerjaannya mereka. Jadi mereka untuk bermain, apalagi sekolah itu mereka nggak kepikiran untuk sekolah sama sekali. Itu kenapa itu begitu itu? Setelah saya observasi kepada orang tua korban yang bernama Ami, umur 48 tahun, itu dia single parent, dia cuma seorang diri menghidupi 2 anak. Kemana suaminya? Suaminya meninggal. Berapa anaknya pada? Anaknya 2. Suruh kawin aja lagi dia. Nggak pernah kamu waktu observasi nanya kenapa ibu nggak nikah aja gitu nggak? Enggak Pak, saya menghindari hal-hal yang pertanyaan gitu? Iya, sensitif, takutnya ngamuk. Ngamuk ya? Terus dia sendiri kerja apa itu? Serabutan, kayak buka-bukain botol gitu, terus dikiloin botolnya kayak gitu. Sedangkan anaknya berapa umurnya? Umur anaknya? Enggak, ibu itu 48 tahun. 48, udah tua ya? Masih kelihatan cukup muda sih Pak. Maksudnya kelihatan cantik, apa kelihatan kusut, apa kelihatan menurut kamu? Menurut saya kelihatannya cukup berantakan ya Pak, dari badan kotor, cukup bau dan kurus. Kasihan ya. Di mana tinggalnya mereka? Di Jakarta Timur, Jatinegara. Di tempat apa? Kayak apa ya, dibilang gubuk. Kayak aslinya orang mana itu? Aslinya katanya sih orang situ Pak. Selain Ibu Ami, Anda wawancara sama siapa lagi? Dengan anaknya, Aska, berumur 8 tahun. Selain itu enggak? Wawancara dengan LPAI. Siapa itu LPAI? Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Di mana kantornya? Kantornya bukan apa tuh?
P3A. Bukan, itu yang perlindungan anak Indonesia itu. Oh, P2TP2A. Dinas ya Pak? Yang dulu Prof. Asroni yang pernah menjadi ketuanya. PPKI loh, perlindungan anak Indonesia. Oh, sebelum disahin jadi LPAI ya Pak? Iya, dulu sekarang namanya berubah. Iya, namanya berubah. Sekarang jadi apa? YLKI. LPAI. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oh iya. Ya perlindungan anak juga. Kan ada Kak Seto juga ya? Iya. Kamu nggak wawancara sama dia? Enggak Pak, sama ketua di LPAI DKI Jakarta. Oh, nggak di pusat? Enggak. Ya. Jadi hanya Ibu Ami yang Anda wawancarai? Iya Pak, dengan anaknya. Kenapa hanya satu? Karena rata-rata menurut saya pribadi saya turun ke lapangan itu saat saya pengen minta wawancara tuh banyak banget yang nggak mau diwawancara. Jadi saat ketemu Mama Ami ini sama anaknya itu mau diwawancara dengan sukarela kayak gitu, karena setiap saya datengin anak atau orang tuanya di jalanan itu. Kamu waktu wawancara bikin dong oleh-oleh apa, snack apa uang buat anak-anaknya? Enggak? Iya. Iya. Seneng mereka kan? Aku kasih ke orang tuanya. Orang tuanya seneng ya? Seneng. Iya, berarti harusnya ya memang serba salah ya. Meninggal suaminya, apa kabur katanya? Meninggal. Iya. Anaknya berapa pada? Anaknya 2, 1 kabur, 1 masih kerja, itu si Aska itu. Padahal Aska itu lagi perempuan. Adiknya. Perempuan Laki-laki. Laki-laki. Yang kabur itu anak? Laki-laki juga, dua-duanya laki-laki. Kabur dari rumah? Kabur dari rumah. Kemana katanya? Katanya sih ke universitas apa ya? Maksudnya kerja? Kabur sama temennya itu umur 29, kabur sama temennya. Sedangkan anak pertamanya itu masih umur belasan tahun. Tapi Ya. kabur diajak temennya yang udah cukup dewasa, umur 29 tahun. Itu jangan-jangan menjadi pasangan gak normal lagi? Kurang tahu Pak, tapi dari orang tuanya juga udah angkat curiga tangan. Angkat tangan maksudnya sesama jenis? Kaburnya itu apa lain Iya, jenis? sesama jenis. Kabur, nggak ketahuan lagi? Nggak tahu, nggak ada jejak katanya. Nggak ada apa. Waktu Anda wawancara udah berapa lama katanya? Udah 2 minggu katanya, nggak pulang-pulang. Jadi karena ini hukum Islam dan hukum positif, ayat Al-Quran apa yang bicara soal pelindungan anak? Kalau tahu sebutkan suratnya, ayatnya, kalau bisa baca. Kalau hafal, hafalin. Kalau enggak, silakan baca. Yang Anda kutip apa itu? Ayat apa itu? Karena hukum keluarga berarti ayat-ayat hukum keluarga, bukan ayat pidana. Yang dikutip apa? Antara lain terdapat An-Nisa ayat 103. apa bunyinya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapamu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Maksud dari ayat ini yaitu terdapat perselisihan antara 2 sahabat Nabi, satu kaya dan satu miskin. Nabi sempat cenderung membela yang miskin karena rasa iba, namun Allah menegur lewat ayat tersebut agar beliau tetap berlaku adil. Jadi
dalam isu eksploitasi anak ini, anak-anak miskin itu tidak mendapatkan hak pendidikannya, bertolak belakang dengan anak-anak yang sudah ekonominya sudah seimbang, yang mana dia tetap bersekolah, bermain, seperti itu Pak. Kamu lahir di Aceh? Lahir di Jakarta. Di Pondok Ranji? Di Fatmawati, Jakarta. Saya doakan supaya kamu sukses setelah dapat gelar sarjana hukum. Terus kalau bisa kuliah S2 sampai S3 kalau bisa, kalau enggak ya kerja tapi yang sesuai dengan keahlian. Jadi kalau bisa Anda melamar di ILKI itu, apa namanya? LPAI. LPAI ya, Lembaga Pendidikan Perlindungan Anak Indonesia. Ya, dulu Pak Profesor Roni Am yang pernah menjadi ketuanya ya di zaman tahun-tahun 2011-an kalau nggak salah. Baik, disampaikan selamat sekali lagi. Anda sudah mencapai tahap ini dan Anda semester berapa? Semester 9. 9. Jadi sudah 9 ya. Kita akhiri ujian skripsi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana belangko nilainya? Anda tidak diberikan. Kaprodinya siapa? Buros. Atau sekprodinya siapa? Pak Ali. Pak Ali Mansur. Ya, biasanya saya dikasih belangko untuk nilai. Tapi kalau belum ada ya nanti saya atau Anda segera ke sana minta belangko nilai. Ya, saya tunggu di sini. Silakan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ya ini ya. Iya Pak. Ini kenangan indah buat Anda ini. Terima kasih Pak. Aku ambil belakang.